Nah, Bang Ade, ini kan Pilkada Jakarta udah selesai. Dan saya juga berharap seperti itu sebenarnya. Udah, kalau kalah ya kalah, ya kan. Ngapain buang waktu harus ke MK lagi? Dan ternyata keputusannya seperti itu. Iya. Ya kan, kubu Ridho tidak jadi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Tentu banyak pertimbangan yang dilakukan oleh tim Ridho. Tetapi setidaknya yang menarik bagi saya adalah pembatalan gugatan MK ke MK oleh tim Ridho ini sekaligus membantah tuduhan-tuduhan nih, Bang Ade. Tuduhan misalnya, wah ini pasti sudah direkayasa, pasti nanti kekuasaan bermain sehingga kemudian jadi putaran kedua. Ternyata itu tidak terbukti. Bang Ade melihat seperti itu. Ya, saya termasuk orang yang sebetulnya bersikap seperti mendua ya tentang apa yang terjadi sekarang ini. Maksud saya begini, sebetulnya secara secara bukan prinsip, tapi saya prefer kalau bisa 2 putaran sebenarnya ya. Saya merasa biar bagaimanapun saya lebih mengingat saya adalah pendukungnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya pendukung Kimples ya, dan Kimples itu memajukan nama Pak Ridwan Kamil. Tentu saja saya sendiri adalah orang yang akan lebih suka, lebih senang kalau Pak Ridwan Kamil itu menang ya, atau dikasih kesempatan untuk bertarung di putaran kedua ya. Tapi I have nothing against Pak Pramono ya. Satu-satu yang mengganggu saya di Pak Pramono hanyalah bahwa karena dia dari PDIP. Itu bukan satu-satunya. Itu yang utama, pertama adalah karena dia PDIP. Dan PDIP ya Anda ingat PDIP itu menggugat saya 201 miliar misalnya kan. Artinya dia menempatkan saya sebagai musuh. Kedua adalah karena di situ juga ada Anies Baswedan ya. Anies Baswedan adalah orang yang saya nggak percaya sama sekali ya. Jadi kalau dia bergabung dengan Pak Pramono, saya khawatir bahwa akan ada posisi-posisi tertentu yang diberikan oleh PDIP terhadap Pak Anies nantinya ya, dan itu saya pikir adalah sesuatu yang pantas kita khawatirkan. Jadi dan kata lain saya mau bilang begini, saya sebetulnya prefer Pak Ridwan yang maju. Ya, tapi I have nothing against Pramononya himself atau Bang Dulnya himself ya. Kedua-duanya menurut saya adalah orang yang layak memimpin Jakarta. Kalaupun ada keberatan saya barangkali ya, kritik saya adalah atau sisi negatif dari kemenangan mereka adalah karena ada PDIP dan ada Anies di situ. Tapi buat saya Pramono itu layak jadi gubernur. Sehingga kalaupun mereka menang, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Jadi pertama adalah saya sebetulnya agak kecewanya bahwa akhirnya udah selesai pertarungannya ya. Ridwan Kamil udah nggak ada kesempatan untuk menjadi seorang gubernur Jakarta. Saya pikir dia adalah seorang pemimpin yang baik ya, terbukti ketika dia pemimpin Jawa Barat saya rasa ya. Tapi yang di sisi satu adalah bahwa itu ada efek mengecewakannya, tapi juga di sisi yang lain ketika tidak ada gugatan, ini persis seperti yang Anda katakan tadi. Saya merasa bahwa ternyata segala macam tuduhan tentang Kimples itu intervensi atau Pak Jokowi intervensi, bahwa mereka itu bermain curang, bahwa mereka itu bersedia mengoyak-ngoyak konstitusi bla 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 bla, sama sekali tidak terbukti ya sekarang. Jadi semua orang yang bercerita, berhayal, membangun narasi tentang adanya intervensi dari kekuatan-kekuatan Pak Jokowi dan kawan-kawan terhadap jalannya pilkada harus selalu menggunakan contoh Jakarta sebagai bukti bahwa enggak tuh di Jakarta ya. Dan jangan lupa majunya Pak Pramono itu bisa menjadi seorang calon gubernur di Jakarta adalah sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi juga kan ya, yang mengizinkan akhirnya tidak perlu harus 20% ya. Keputusan 60-70 ya. 60-70 sehingga hanya dengan 7% kalau nggak salah bisa maju. Jadi ini adalah sebetulnya kabar gembira kalau buat saya tentang demokrasi Indonesia yang harus dijawab juga oleh para pengecam demokrasi Indonesia, para pengecam Pak Jokowi, para pengecam Pak Prabowo, bahwa kalau memang ini kita kotor politik kita, sekotor seperti yang Anda ceritakan selama ini, mestinya nggak terjadi dong Pak Pramono bisa menang menjadi gubernur DKI. Jadi buat saya ini adalah sebuah kabar yang baik untuk demokrasi Indonesia. Kita menjadi
menjadi tidak usah terlalu khawatir bahwa akan ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu terhadap hasil-hasil akhirnya. Apakah dengan begini ini berarti bahwa misalnya dikatakan ya itu kan cuma di Jakarta ya. Ya. Kalau Anda masih mengatakan begitu, Anda masih mengatakan ya di Jakarta enggak, tapi di Jawa Tengah iya. Ya jujur deh, buktikanlah, tunjukkanlah apa yang Anda ingin Anda sedemikian yakin bahwa terjadi intervensi Pak Jokowi di Jawa Tengah. Itu dengan apa buktinya dong? Ada contohnya dong, ya. Tapi yang jelas kalau Jakarta sih enggak, ya. Jakarta sih enggak, dan kalau Anda masih menuduh bahwa politik kita kotor, ya artinya kemenangan Pramono dihasilkan dari politik yang kotor. Iya. Yang aku nggak percaya, saya nggak percaya. Ini semua dihitung secara baik-baik saja. Nah, saya juga saya sendiri kan bukan orang yang terlibat langsung di Kimples ya, tapi saya dari PSI. Di PSI ada orang-orang PSI yang ikut dalam Kimples, dan saya selalu tanya sama mereka, ada instruksi nggak sih, ya, dari Kimples dari atas agar jadi mengajukan gugatan, ya, agar membangun narasi ada kecurangan gitu kan? Jawabannya ternyata nggak ada tuh. Jalan aja lah bang, ya. Dan dulu saya mengkritik Pak. Saya pernah membuat sebuah video yang menimbulkan respons keras juga, yang saya mengatakan bahwa Pak Pramono tuh nggak berhak menyatakan bahwa mereka udah menang, ya. Kalau mengatakan bahwa menurut perhitungan kami ini unggul, itu kan terjadinya begitu hanya 1 hari sesudah pilkada selesai. Ingat nggak yang sampai malam itu dibuat sebuah pernyataan? Menurut saya itu nggak gitu dong, jangan gitu cara ngomongnya ya. Karena dengan mengatakan bahwa hanya berdasarkan hitung-hitungan kalian kami menang 50,07, itu adalah sesuatu yang berlebihan, bukan karena apa-apa, tapi karena 50,07 itu, 0,07 itu kalau diterjemahkan menjadi angka ya, itu hanya sekitar 3.000 suara. Jadi mungkin nggak dalam pemeriksaan berikutnya oleh KPU ternyata ada persoalan dengan 3.000 suara tersebut. Misalnya saja taruhlah ternyata ada sejumlah TPS yang harus diulang kan. Betul. Kan mungkin sekali terjadi. Sehingga akhirnya angkanya enggak 3.000 suara. Dikurangi 3.000 suara udah 50,00. Nah, ketika 50,00 Anda harus ulang si pilkadanya itu. Jadi ketika itu saya mengatakan bahwa nggak bisa tuh ya Pak Pramono dan kawan-kawan di sana untuk udah langsung menyatakan bahwa kami sudah menang. Belum ya, bahwa menurut perhitungan kalian sudah menang itu sih oke, ya, dan ya layak saja Anda sampaikan. Tapi kalau Anda katakan bahwa Anda sudah menang, itu nggak pantas untuk didengar masyarakat. Tapi saya tidak against kemenangan itu. Nah ternyata memang yang saya dengar dari teman-teman PSI yang ada di Kimples, emang nggak ada tuh permintaan agar kita mempersoalkan bahwa kita menghitung ulang, ya bisa aja kan. Tapi kan pelan-pelan saya semakin yakin bahwa kayaknya sih nggak ada persoalan dengan 50,07 tersebut. Jadi akhirnya semua berjalan dengan, menurut saya sih sangat baik, dan kita gembira bahwa ya Jakarta akan dimulai, walaupun sekarang ada keputusan baru dari Pak Prabowo ya, di mana dia katakan ini nggak akan lagi menjadi daerah khusus ibu kota. Ya, sehingga memang ada persoalan bahwa nanti Jakarta jadinya tidak harus berada di bawah wakil presiden kalau nggak salah. Ya, memang Bang Ade, kalau untuk Jakarta ini kalau misalnya mau dipersoalkan banyak juga sih persoalan-persoalannya dalam perhitungan suara, khususnya yang akan dibuka itu adalah kalau kita lihat dari Kim Ridho masalah pendistribusian C6, ya kan, atau surat undangan, ya kan. Nah, dan lagian kemenangan Pramono itu kan tipis, artinya kalau kita berpatokan kepada margin of error, ya kan, peluang untuk putaran kedua sebenarnya ada. Tapi di sini yang menarik bagi saya adalah bagaimana komitmen dari Kimples, ya kan, untuk tidak memperpanjang persoalan. Artinya publik melihat sportivitas. Kalah ya kalah, menang ya menang. Nah, betul. Kalau kita lihat di pilkada di provinsi-provinsi lain, justru ya kan, kubu yang tidak Kimples justru mengajukan gugatan. Jawa Tengah mengajukan gugatan. Jawa Timur mengajukan gugatan, Sumatera Utara mengajukan gugatan. Artinya apa?
memang karakter sportifnya ini yang sepertinya tidak ada oleh kubu seberang, kan begitu ya kan? Nggak mau terima kalau kalah. Ya, pokoknya kalau kalah dicurangin. Kalau Kan menang, berarti baru demokrasi kan? Kalahnya itu bukan kalah 0,1, bukan kalah 2%, kalahnya itu 16%. Ya. Anda ngapain? Anda mau apa lagi itu? Bayangkan Bang Ade, waktu Pilpres memang kalahnya jauh ya. Itu pun masih maju ke MK. Ya kan? Ya. Tapi mereka menggunakan strategi pendekatannya kualitatif. Ya kan begitu. Berharap ini diskualifikasi, bukan karena ada perbedaan perolehan suara. Ya. Nah, tapi Kimples kita lihat, publik juga melihat, ya kan, bahwa partai yang bergabung dalam Kimples memang berjiwa besar. Ya. Artinya di dalam sebuah kompetisi politik, kalah menang itu memang sebuah konsekuensi. Ya. Kalau kalah diterima, ya kan. Kalau ingin mencari-cari, mereka banyak akal kok para politisi itu ya kan. Iya, yang paling menggelikan buat saya adalah yang bicara parcok itu loh. Partai Coklat. Keterlibatan Polri. Iya. Baru-baru ini memang saya tidak menonton diskusi ini secara utuh, jadi hanya cuplikan-cuplikannya, dan saya nggak perlu sebutlah nama orang-orangnya ya. Tapi ini adalah percakapan antara orang-orang yang marah dengan hasil pilkada, terutama Jawa Tengah kan. Ya. Dan Anda disebut soal Partai Coklat, dan mereka mengatakan begini, ya itu kan polisi dikerahkan tuh, ya, untuk bayangan di setiap TPS ada sekian polisi, ya. Di sekian TPS di setiap TPS ada sekian polisi, di setiap TPS ada sekian polisi. Hah, itu kan keterlibatan polisi. Buat saya kan, seriously? Kecuali Anda bilang bahwa si polisi itu ketika ada seorang pemilih datang ke TPS, ditanya dulu, dicek, ditakut-takutin. Kalau cuman bahwa ada banyak polisi di setiap TPS, ya, di KPU, emang harusnya begitu, atau justru bukannya bagus? Iya. Jangan-jangan justru kalau dalam kepala saya ini untuk mencegah jangan sampai kubu mereka, kubu seberang itu main-main di situ. Jadi harus ada yang jagain. Karena cara membuktikan kalau memang terjadi adanya kecurangan oleh Partai Coklat kan paling gampang. Di setiap TPS itu ada saksi-saksi dari setiap partai. Dari kubu mereka juga ada tuh saksi-saksinya. Ya. Kalau mau ya kutip omongan-omongan para saksi bahwa pada hari H itu ada polisi dan polisi itu mengintimidasi kita semua. Bentuk intimidasinya adalah seperti ini. Ini terjadi di daerah ini. Kan ya saya nggak bilang segampang itu, tapi se-clear itu sebenarnya yang dilakukan. Tapi ini saya merasa memang ada sebuah upaya dari kalangan yang kalah ini untuk terus membangun narasi-narasi bahwa kita dicurangi, ya, bukan kecuali kalau Anda punya bukti yang meyakinkan, yang jelas. Tapi kalau Anda cuma bilang contoh-contoh yang sangat kasar semacam itu, buat saya, ya itu lagi-lagi seperti yang Anda katakan, ini ada soal apa tadi, karakter, ada apa namanya? Ada karakter, masalah sportivitas. Karakter soal karakter. Iya. Anda kalah, ya kayak misalnya kemarin kita baru nonton pertandingan sepak bola, Indonesia kalah, draw dengan tim Laos. Harusnya kan menang kan gitu ya. Harusnya kan menang. Gol ketiganya itu jelas-jelas out. Tapi orang Indonesia itu menurut saya luar biasa. Ya udah selesai. Udah selesai. Wasitnya ada di situ, wasitnya nerimo kan gitu. Nerimo. Berarti ini kan ada devian. Kalau kita di FISIP itu kan ada istilah devian yang menyimpang nih Bang Ade. Ya, devian dalam arti ini adalah tipe kalau di Amerika kita kenal Donald Trump yang nggak pernah terima bahwa dia dikalahkan pada 4 tahun yang lalu kan. Dia sebetulnya sampai kemarin itu dia masih terus bicara tentang kelicikan, kecurangan. Buat saya sebenarnya nggak kalah pada tahun itu. Nah, lagi-lagi kembali ke Anda. Ya memang kita tahu ada politisi-politisi, pemimpin-pemimpin yang tibenya seperti itu. Tapi celakanya mereka itu justru menuduh yang melakukan itu. Mereka menuduh bahwa deviasi itu, kedevianan itu justru adanya di Jokowi, justru ada di Kimples. Whereas mereka lah yang melakukan itu kan. Buat saya itu memang memalukan, tapi ya apa yang bisa kita katakan?